Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Manhila di Bincang Unesa Bisa. Apa kabar rekan Unesa? Kali ini Farah bersama dengan salah seorang dosen sejarah, karena kali ini kita temanya adalah sejarah, bersama Bapak Rojil Nugroho Bayu Aji. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semuanya. Sehat selalu ya Pak. Oke Bapak, sekarang lagi work from home Pak. Ya, kita semua work from home. Luar biasa. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah dan kaitannya dengan corona ya Bapak. Kalau boleh tahu sebelum corona nih, apa sih wabah pandemi yang terjadi serupa sebelum corona ini? Apa aja Bapak? Mungkin bisa dijelaskan dan kondisi saat itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari sisi historis, ada beberapa buku yang bisa kita pelajari dan informasi ini juga sudah diketahui banyak orang. Kalau kita membaca buku History of Disease, akan ketahuan proses-proses penyakit ataupun wabah dan virus itu mulai dari era mitologi sampai dengan terakhir itu dibahas tentang SARS. Nah, kalau kita perhatikan dari konteks sejarah, sebenarnya wabah ataupun virus ini sudah ada di era-era sebelum kita modern dalam kaitan ini. Kalau kita lihat di abad ke-15 itu juga terjadi wabah di seluruh dunia. Mungkin dalam catatan ada juga wabah hitam ya, Black Death itu yang kemudian hari diketahui akibat dari tikus atau semacam pes seperti itu. Nah, kemudian ada juga cacar pertama kali di Meksiko, kemudian ke Amerika dan ke seluruh dunia. Ada juga kolera. Kolera itu berawal dari India, ditengarai dari Sungai Gangga. Karena saat itu di tahun 1820-an orang kan minum kan masih dari sungai dengan air yang tidak dimasak, sehingga ketika ada wabah kolera itu maka bisa menyebar kemana-mana. Memang penyebaran dari virus di saat itu tidak secepat saat ini karena memang transportasi terbatas dulu. Beberapa bulan, beberapa tahun itu kemudian menyebar seperti wabah Black Death itu menyebar ke seluruh Eropa, kemudian ke seluruh dunia. Memang memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses penyebarannya, dengan ada jalur sutra, perdagangan, kemudian perluasan kekuasaan melalui penaklukan dan perang. Kemudian di abad ke-19 kolera itu juga dibawa oleh adanya transportasi, perdagangan, jalur sutra, dan pada akhirnya sampai di Indonesia tahun 1921 di Batavia. Nah, di sini yang kemudian penyakit itu menyebar ke Indonesia, kolera. Ada juga flu Spanyol di tahun 1918. Flu Spanyol ini juga sangat mematikan, artinya banyak korban yang berjatuhan, korban meninggal di saat itu di Hindia Belanda saat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan sejarah kita semuanya, bahwasanya wabah itu di tiap waktu pasti ada, dan virus itu bermutasi pasti. Dan bagaimana kesiapan dan bagaimana menghadapinya, ini yang kemudian menjadi PR bersama dalam kehidupan umat manusia. Dan sampai kapanpun pasti ada wabah di seluruh dunia. Baik, kalau misalnya kita melihat mengenai virus corona ya Pak, sebenarnya sebelumnya katanya udah ada yang serupa, yaitu SARS. Nah, gimana sih kondisi masyarakat menghadapi virus seperti ini, virus SARS pada saat itu Bapak? Ya, kalau kita lihat dari proses perkembangan ya, dari virus-virus itu dulu virus corona dari awal, kemudian SARS itu menjadi salah satu pandemik, dan memang persebarannya tidak begitu cepat dibanding dengan COVID-19 saat ini.
Kemudian ada juga MERS di Timur Tengah. Tetapi penyebarannya juga tidak secepat COVID-19 ini. Jadi penyebarannya bisa lebih mudah untuk dipotong dan diputus sehingga itu tidak menyebar kemana-mana. Berbeda dengan COVID-19 ini begitu cepat penyebarannya sehingga dan memang baru sehingga banyak orang yang kemudian bertanya-tanya karena baru belum ada vaksin maka semua penuh dengan pertanyaan dan itu menjadi sebuah misteri dan itu yang kemudian harus dipecahkan oleh keilmuan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu solusi entah itu dalam proses pemutusan penyebaran ataupun obat ataupun antivirusnya. Kalau kita lihat obat dan antivirusnya sampai saat ini belum ditemukan secara pasti, maka proses penyebarannya yang kemudian harus ditangani bersama-sama. Sehingga wabah ataupun pandemi ini tidak kemudian menyebar begitu cepat dan orang yang sudah terkena itu bisa memiliki kesempatan untuk dirawat dengan baik sehingga mereka bisa tertangani sesuai dengan prosedur sehingga bisa sembuh. Untuk kondisi masyarakat Pak, kondisi masyarakat pada saat SARS, MERS, apakah ada perbedaan dengan kondisi masyarakat saat ini kalau kita melihat dari sisi sejarahnya Bapak? Sebenarnya memang banyak perilaku-perilaku yang membedakan antara dulu dengan sekarang. Kalau sekarang itu memang orang sudah memiliki mobilitas yang begitu cepat sehingga orang ketika terhambat mobilitasnya itu merasa ada sesuatu hal yang hilang. Kalau kita sering keluar rumah atau kita melakukan perjalanan dan seketika karena adanya wabah maka harus dihentikan, maka itu pastinya ya menjadi salah satu hambatan bagi seseorang untuk merubah perilaku. Kalau kita lihat dari sisi historis dulu saat era kolonial di Indonesia terjadi kolera dan kemudian terjadi flu Spanyol, kemudian ada juga wabah pes, itu pastinya mengubah perilaku manusia. Mereka kemudian akhirnya sadar. Pada awalnya memang penyakit-penyakit itu sebelum diketahui bagaimana cara mengatasinya pasti orang akan bertanya-tanya. Akan tetapi pelan-pelan secara pasti proses perubahan itu terjadi. Katakanlah dulu itu di era wabah kolera orang minum melalui air sungai, melalui air sumur yang kemudian tidak dimasak terlebih dahulu. Mereka kemudian sadar, mereka memiliki pengetahuan bahwasanya minum itu perlu dimasak agar bakteri ataupun virus-virus terkontaminasi itu bisa mati, terutama bakteri bisa mati. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu cara pola perubahan yang terjadi di masyarakat. Kalau kemudian kita lihat saat ini memang cara yang tepat untuk mengatasi pandemi ini sebelum ditemukan antivirus dan juga obatnya yang pasti dan kemudian kita semua harus mentaati protokol. Artinya ketika persebaran virus itu begitu cepat maka cara mengatasinya kita tidak keluar ataupun kita harus di rumah saja. Nah, itu harus dilakukan bagi mereka yang bisa melakukan kerja dari rumah atau mereka berada di rumah. Kemudian ketika virus itu bisa mati dengan sabun, dengan hand sanitizer dan lain sebagainya sesuai dengan protokol itu, maka itu yang kemudian harus digunakan untuk memutus dari proses rantai penyebaran virus. Kemudian ada juga yang mengatakan menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah, itu juga harus dilakukan oleh semua orang yang berada di luar rumah. Karena apa? Itu sesuai dengan protokol, itu sesuai dengan keilmuan yang memang bisa menjadi pemutus penyebaran.
Nah, kalaupun masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu masih enggan memakai masker, masih tetap keluar rumah dan tidak betah istilahnya di rumah gitu ya. Tetapi itu harus diminimalisir, termasuk juga bagaimana aparat keamanan dan pemerintahan yang saat ini bekerja di luar itu juga harus tegas. Artinya ada semacam penegakan peraturan sehingga orang itu memiliki katakan seperti ini. Ada kalanya orang itu bisa keluar rumah ataupun dengan alasan tertentu. Nah, ataupun begini, orang berada di rumah bosan keluar dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak. Nah, kepentingan mendesak ini yang kemudian harus dikuatkan. Apa sih kepentingan mendesak itu? Jangan-jangan banyak orang yang kemudian alasan kepentingan mendesak. Sebetulnya tidak ada kepentingan yang begitu mendesak. Sehingga PR dari kita semua banyak pada hari ini, yaitu bagaimana kita bisa tertib, bagaimana pemerintah ini harus kita dukung untuk proses pemutusan dari penyebaran virus ini. Baik Bapak, setelah ini kita akan mengobrol lebih lanjut mengenai corona dan kaitannya dengan sejarah. Oke pemirsa, rekan Unesa jangan kemana-mana, tetap dibincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih bersama dengan Bapak Rojil Nugroho dan masih membahas seputar corona dan kaitannya dengan sejarah. Bapak, pertanyaan selanjutnya, kalau kita mendengar pemberitaan di media, banyak yang bilang kalau misalnya virus seperti ini tuh memang terjadinya berulang atau setiap 100 tahun sekali itu pasti terjadi. Bagaimana menurut Bapak menanggapi hal seperti ini? Kalau kita lihat dari proses historis, memang di tiap perjalanan umat manusia ada wabah virus yang apakah itu endemik atau sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Memang itu hanya tren saja yang kemudian dilihat. Akan tetapi sebenarnya wabah dan virus itu bisa terjadi kapan saja, tergantung dengan bagaimana proses mutasi dari virus tersebut dan bagaimana masyarakat dalam hal pola hidup di lingkungan masyarakatnya. Nah, kalaupun memang ada yang mengatakan 100 tahun sekali, ya itu kan memang dilihat kemunculan wabah-wabah itu. Tetapi kalau dalam proses munculnya wabah itu ya kapanpun itu bisa jadi gitu ya, tergantung kalau virus ya mutasinya, itu yang kemudian menjadi catatan sejarah kita. Tetapi dari catatan itu banyak mungkin perilaku-perilaku bagaimana masyarakat menghadapinya dan bagaimana kesiapan-kesiapan dalam menghadapinya itu yang lebih penting untuk diketahui. Dan itu yang lebih penting untuk disiapkan ketika kita melihat proses historis dan sekarang apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk kemudian menghadapi secara bersama-sama. Apalagi corona ini virus yang masih belum ada obatnya dan belum ada antivirusnya. Ini yang kemudian membuat orang pada akhirnya menjadi ada sesuatu hal yang besar sehingga ini harus diantisipasi bersama-sama. Tidak bisa kemudian diambil langkah yang parsial di berbagai sektor, baik itu pemerintah, kemudian masyarakatnya harus memiliki persamaan pikiran sehingga ketika pemerintah mengeluarkan sebuah anjuran, ketika masyarakat dalam menghadapi proses penyebaran virus ini, maka kesamaan persepsi itu yang harus dibangun. Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, entah itu karantina wilayah atau yang dikenal dengan lockdown, atau
PSBB ini juga ada konsekuensi yang kemudian harus ditanggung oleh sebuah negara terhadap masyarakatnya ketika terjadi sebuah bencana atau pandemi di wilayahnya masing-masing. Kemudian apabila itu dipenuhi semua aturan-aturan dan bagaimana negara bisa melakukan intervensi terhadap masyarakatnya, maka masyarakatnya juga harus memiliki sikap yang kooperatif dengan anjuran-anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Dua itu yang kemudian dalam konteks historis mengalami pengulangan. Kalau dulu di era flu Spanyol, ketika virus itu berkembang dan menyebar kemana-mana di Hindia Belanda, banyak mitos-mitos yang kemudian muncul. Dan kemudian masyarakat juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan terhadap proses penyebaran virus. Dulu masyarakat di Hindia Belanda saat flu Spanyol, selain pemerintah kolonial Belanda saat itu tidak bisa mengantisipasi dengan baik, dan kemudian masyarakatnya juga masih awam terhadap virus tersebut, sehingga masyarakat justru melakukan upacara-upacara yang itu justru malah menjadi salah satu klaster penyebaran dari virus, hampir sama dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, sebenarnya catatan-catatan sejarah itu yang bisa kita pelajari untuk kita ambil bagaimana kita bisa bersama-sama melawan virus di setiap periode atau setiap zamannya, sehingga kita memiliki pengetahuan dan kita memiliki kesiapan yang cukup untuk kemudian menghadapi wabah maupun virus yang sedang berkembang. Oke, Pak. Baik, Bapak, dilanjutkan aja. Ya, jadi ketika negara itu menghadapi virus atau menghadapi pandemi itu dengan siaga mulai dari awal, maka negara itu telah memiliki kesiapan. Nah, kalau kita lihat dari awal di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia ya, tetapi ada satu hal yang mungkin karena awam dan baru, sehingga mereka pada awalnya kebingungan dan bisa jadi meremehkan. Masyarakatnya juga banyak yang bertingkah macam-macam. Banyak yang kemudian masih belum mendapatkan edukasi dengan tepat. Akan tetapi itu harus terus dilakukan. Pemerintah dengan jajaran aparat dan juga masyarakat harus memiliki satu visi bersama-sama untuk memutus proses penyebaran virus ini. Itu yang menjadi proses penting kita mengambil dari pelajaran sejarah. Kalau kita lihat dulu memang sebelum ada obat, sebelum ada kedokteran yang modern, masyarakat ketika menghadapi wabah dan pandemik ini memang kelabakan. Bahkan kalau kita lihat dulu Black Death itu ya dengan sendirinya berhenti. Memang belum ditemukan obat-obat atau kedokteran modern. Tetapi faktanya virus itu bisa berhenti, tetapi korbannya terlalu banyak. Bahkan masyarakat di seluruh dunia itu tinggal separuh. Nah, ini yang kemudian harus menjadi salah satu acuan ketika pemerintah dan masyarakat menghadapi ini. Bagaimana kebijakan yang pas, bagaimana masyarakat kemudian bisa taat untuk kemudian dengan proses penyebaran virus ini yang kemudian harus dipotong dengan cara berada di rumah atau menghindari kerumunan. Itu yang menjadi poin yang bisa kita ambil dari proses historis itu. Perilaku
dan kebijakan-kebijakan yang tepat. Kalau kita lihat PSBB memang kalau kita kaji bisa menghentikan proses penyebaran, tetapi proses pelaksanaannya ini yang perlu dikawal. Bagaimana pemerintah bisa memberikan intervensi, bisa kemudian melalui kebijakan itu memotong arus penyebaran virus. Masyarakatnya juga harus memahami proses ini harus dilakukan. Dan memang ini masa-masa sulit terutama bagi kelompok-kelompok ekonomi informal, termasuk juga perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang memiliki karyawan banyak, sehingga itu menjadi sebuah dilema bagi mereka. Tetapi kesehatan harus menjadi nomor satu. Tidak bisa kemudian kesehatan dikalahkan oleh pendekatan-pendekatan ekonomi. Nah, itu yang kemudian menjadi masukan bersama bagi proses bagaimana menentukan kebijakan-kebijakan yang pas ketika terjadi penyebaran virus corona ini yang begitu cepat. Kalau kita lihat ketika ada salah satu pegawai yang terkena virus, maka itu kalau tidak diketahui maka satu pegawai pegawai di satu perusahaan itu harus diperiksa dan kemudian harus melalui proses karantina, dan itu yang kemudian menjadi problem dari penyebaran virus ini yang begitu cepat. Tidak bisa kemudian virus itu mengenai seseorang yang lainnya kemudian terhindar, tetapi ini berantai yang kemudian rantai ini yang perlu harus diputus. Nah, itu yang menjadi poin penting juga dalam proses PSBB ini. Memang semua susah. Tidak ada yang kemudian tidak susah di era saat ini, tetapi keinginan bersama-sama dan kita perlu sabar untuk kemudian tekun dan kesabaran. Kalau kita melihat karya Albert Camus tentang penyakit sampar, memang ketika proses menghadapi yang lebih penting dalam konteks budaya dan sastra yang kemudian dinarasikan oleh Albert Camus itu harus melawan kebosanan, melawan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita lakukan dan sekarang tidak bisa dilakukan. Kesabaran dan melawan kebosanan itu salah satu kunci juga dalam konteks budaya dan sastra yang kemudian dijelaskan oleh Albert Camus terkait dengan proses-proses terjadinya sebuah wabah dan pandemi di dalam karyanya. Baik Bapak, jika kita melihat peran pemerintah beserta masyarakat belajar dari virus sebelumnya yang sudah pernah terjadi di beberapa negara itu, apakah ada perubahan yang dilakukan oleh masyarakat ataukah memang ada yang dipelajari dari yang sebelumnya, atau memang itu adalah hal yang berbeda antara sekarang dan pada saat sebelumnya? Menurut Bapak seperti apa? Ada sebuah pola-pola yang bisa dilakukan dan itu memang bisa maksimal ketika pemerintah juga bekerja keras, masyarakat juga memiliki kesadaran dan edukasi terus-menerus yang perlu dilakukan. Mengingatkan itu menjadi proses penting di saat ini. Memang masyarakat ketika memiliki pola atau habitus, memiliki kultur ketika mereka melakukan interaksi atau melakukan mobilitas ya. Jadi ketika pergerakan masyarakat itu dihentikan memang susah, dan ketika orang sudah terbiasa dengan kondisi yang nyaman, maka dengan masa-masa yang tidak pasti ini pola budaya dan kemudian mereka berinteraksi juga berubah pula. Nah, kalau dulu masyarakat itu makan, minum tidak higienis,
kemudian mereka sadar ada pola perubahan, mereka mengenal air sebelum diminum harus dimasak. Semua makanan-makanan perlu dimasak. Ada pola hidup bersih dan sehat di situ yang dipelajari oleh masyarakat, dan mereka kemudian perlahan-lahan bisa melakukan itu. Kalau kita lihat dari proses kebudayaan juga, sosial historis, dulu itu di rumah, ini tidak hanya di Jawa, tetapi ketika di cross check di budaya di Sumatera juga terjadi. Juga ada, dulu itu air ditaruh di depan rumah, ya, air di gentong ditaruh di depan rumah. Kemudian orang mau masuk ke rumah itu harus mencuci tangan dan mencuci kaki sebelum masuk. Dulu waktu saya kecil itu pernah mengalami, ya, ketika masuk rumah tidak mencuci tangan dari gentong yang ada di depan rumah, maka saya dimarahi oleh nenek saya. Kalau kemudian saya dimarahi nenek saya, ya namanya anak kecil bandel ya. Ya pasti kita menganggap buat apa sih sebenarnya ini. Tetapi kemudian kita diadukan oleh nenek kita ke orang tua kita, dan kemudian orang tua kita memarahi kita. Memarahi, ya namanya anak kecil. Nah, sebenarnya itu kalau dalam pandangan masyarakat Jawa, orang itu sebelum masuk rumah harus cuci tangan agar tidak sawanen, agar tidak ketemplean. Ketemplean ini dalam artian kena ada makhluk yang kemudian membuat pola perubahan yang cepat. Semisal begini, anak kecil sore hari tidak ada masalah karena orang tuanya masuk rumah tidak cuci tangan dan tidak cuci kaki, maka kemudian anaknya jadi malamnya itu demam atau panas, nggak bisa tidur gitu kan. Nah itu kata orang tua itu sawanen. Nah maka dari itu sebenarnya proses-proses budaya ini sudah ada di masyarakat kita, akan tetapi kita abai saja. Baik Bapak, mengenai tadi cuci tangan itu bukan hanya sebagai budaya Jawa tapi juga budaya Sumatera. Emang itu adalah suatu perilaku yang sudah diterapkan sejak dulu ya Bapak hingga saat ini, namun masyarakat abai gitu ya Bapak? Ya, ketika proses budaya itu muncul, maka menghasilkan sebuah kebudayaan. Terutama kalau kita lihat dari pola hidup bersih dan sehat, masyarakat kita memang memiliki kultur untuk bagaimana cara membersihkan diri sebelum kita masuk ke rumah. Kalau dulu itu masyarakat di Jawa ada gentong di depan rumah yang berisi air dan digunakan untuk cuci tangan dan cuci kaki ketika mereka mau masuk ke rumah. Dan itu juga ada di Sumatera. Ketika orang Padang hendak masuk ke rumah gadang, itu di dekat tangga itu juga ada gentong yang digunakan untuk mencuci tangan dan kaki ketika mau naik tangga dan masuk ke rumah. Nah, ini ada kesamaan budaya, bahwasanya masyarakat kita, nenek moyang kita memiliki kebiasaan untuk pola hidup bersih dengan cara mencuci tangan dan mencuci kaki sebelum masuk ke rumah. Karena kalau berdasarkan cerita dari nenek saya, ketika dulu saat saya kecil itu tidak mencuci tangan dan mencuci kaki ketika masuk ke rumah, maka akan dimarah-marahi. Kamu itu masuk rumah tidak cuci tangan, nanti sawanen, nanti sakit. Nah, sawanen ini yang menjadi hal yang saat itu bisa dipahami oleh orang saat itu ya. Sawanen itu ya, semacam ya orang itu kemudian tiba-tiba sakit gitu ya, tiba-tiba nggak enak badan. Kemudian nanti ketemplean. Nah, ketemplean makhluk halus. Apa makhluk halus itu? Nah, makhluk halus ini ternyata kalau kita lihat virus juga kecil sekali dan sangat halus. Virus itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata melalui
panca indera kita. Nah, itu yang kemudian harus ada pemaknaan ulang bahwasanya masyarakat kita memiliki pola kehidupan yang bagus dalam proses kebudayaan. Nah, ini yang kemudian perlu ada revitalisasi nilai-nilai budaya dalam menghadapi sebuah peristiwa ataupun menghadapi kondisi-kondisi terkait adanya wabah. Dan itu benar saat ini itu harus dilakukan ya. Banyak orang kemudian menaruh air di depan rumah dan kemudian disuruh untuk cuci tangan dan cuci kaki sebelum masuk ya, terutama cuci tangan. Dan kemudian dalam dunia kedokteran modern ada hand sanitizer yang itu memiliki fungsi yang sama untuk membunuh kuman dan bakteri maupun virus yang ada di tangan kita. Nah, itu ada kesamaan ya. Meskipun kalau kita lihat nenek kita, nilai-nilai masyarakat kita itu menganggapnya sebuah mitos, tetapi masyarakat saat itu dengan lokalitasnya, dengan kearifan lokal itu bisa memberikan pelajaran dan bisa menghadapi situasi ketika mereka melakukan pola hidup bersih. Nah, itu yang kemudian menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya. Masyarakat kita sebenarnya memiliki nilai yang itu tidak bisa kita anggap remeh ya, meskipun kemajuan dunia teknologi kita mengatakan diri sebagai seorang yang modern, tetapi modern itu tidak sepenuhnya juga bisa mengatasi berbagai macam hal. Dan itu yang menjadi poin penting bagi kita sebagai masyarakat yang memiliki kebudayaan dari proses sejarah kita untuk kemudian belajar dari sejarahnya bagaimana cara mengatasi sebuah wabah maupun pola hidup bersih dan sehat. Baik Bapak. Halo. Halo. Sudah, oh ya. Baik, terima kasih Bapak. Setelah ini kita akan membahas tentang hikmah apa yang bisa didapatkan dari virus atau pandemi yang telah terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi masih di Bincang Unesa Bisa bersama saya dan Bapak Arojil. Bapak, terakhir nih sebelum penutup, kalau tadi kita sudah membahas seputar bagaimana pandemi yang telah berlalu dan juga bagaimana perilaku masyarakat pada saat itu dan saat ini. Terakhir Pak, hikmah apa yang bisa dipelajari, yang bisa diambil dari apa yang telah terjadi pandemi lalu dan saat ini Bapak? Pandemi memang selalu ada, wabah itu selalu ada di setiap perjalanan hidup umat manusia. Oleh karena itu catatan sejarah sudah memberikan pelajaran sebenarnya untuk kita semuanya dalam proses bagaimana cara menghadapi dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita lihat dulu memang belum ada obat dan sekarang ini dunia kedokteran begitu maju. Nah, kita tentunya sebelum ada obat yang kemudian bisa menjadi penyembuh atau antivirusnya yang bisa menjadikan pandemi ini segera berakhir, maka tidak ada jalan lain untuk kemudian bekerja sama antar semua sektor, antar semua lini, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Tidak bisa kemudian secara parsial. Kalau kita lihat pola-pola budaya, pola-pola perilaku masyarakat itu bisa mengalami perubahan apabila ada keteraturan dan terus-menerus untuk kemudian dibentuk ada rekayasa sosial di situ. Nah, itu yang kemudian menjadi PR bersama kita, bagaimana cara mengambil hikmah dari proses-proses pandemi yang dulu terjadi dengan sekarang. Dulu sudah diajarkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif, yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan itu
dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, di saat ini harusnya kita sadar bahwasanya protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Susah ataupun mudah itu tergantung dari bagaimana usaha bersama. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti di satu proses, tapi proses ini terus berlangsung. Apabila kita masyarakat bisa memahami bahwasanya pandemi ini sebelum ditemukan obat atau vaksin antivirusnya, maka proses memutus penyebarannya itu tidak keluar atau kita bisa di rumah. Dan kemudian kita melakukan semua kegiatan baik sekolah, ibadah, kebudayaan itu dilakukan di rumah. Ini yang perlu dikuatkan. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa di rumah? Ya, mereka harus mendapatkan perlindungan. Dan kalaupun sudah ada peraturan yang dikeluarkan atau keputusan terkait dengan PSBB seperti di Surabaya dan daerah-daerah yang lainnya, maka kita perlu untuk sabar, kita perlu untuk terus-menerus menguatkan agar tujuan dari PSBB untuk memutus proses penyebaran ini bisa berhasil. Oleh karena itu, memang perlu militansi secara istiqomah, kemudian terus-menerus mengingatkan. Mungkin 1, 2, 3 yang bisa mentaati. Tetapi apabila proses itu terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak, semakin besar gerakan untuk kemudian dengan protokol kesehatan sesuai dengan aturan untuk bisa memotong atau memutus persebaran virus ini, dan kedepannya masyarakat akan terbiasa dengan pola-pola yang terjadi. Kalau kita membaca artikel dari Yuval, itu ada proses perubahan pola. Dulu ketika orang mendapatkan screening ketat di bandara, kemudian banyak peraturan-peraturan yang harus diterapkan, memang tidak mengenakan. Tetapi ketika proses itu terus-menerus dilakukan, maka saat ini orang terbiasa menghadapi screening di bandara. Ketika kita melakukan lintas mobilitas antar negara. Nah, pola-pola ini yang menurut Profesor Yuval itu menjadi model bahwasanya masyarakat ke depan pasti akan terbiasa dan proses budaya itu akan bisa berjalan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hikmah bagi kita semuanya, baik masyarakat maupun pemerintah, semua aparat, bahwasanya harus ada sinergisitas gerakan dan persamaan persepsi untuk mengarah ke sana, terus-menerus dilakukan, dan kemudian memang hal ini memunculkan kebosanan, kesabaran, dan militansi yang kuat. Oleh karena itu, proses ini harus terus dilakukan dan mengarah ke depan. Kita pasti akan bisa, dan optimisme ini tetap harus dijaga, sehingga apa yang kemudian dicita-citakan, apa yang kemudian diinginkan dari proses kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu bisa berhasil, dan kemudian semoga pandemi ini bisa segera hilang dan kita semuanya bisa hidup secara normal kembali, dan kita bisa memiliki kesempatan-kesempatan ke depan untuk melakukan perubahan-perubahan sehingga kita lebih aware, kita lebih bisa hidup dalam situasi baik dengan dunia yang semakin
berjalan ke depan, kemodernan dengan nilai-nilai yang kemudian nanti ada pandangan-pandangan bahwasanya kita juga harus sadar terhadap lingkungan. Karena kita hidup harus sinergis baik antar manusia dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Dan semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua bisa menjalankan kegiatan kita seperti sedia kala. Pak, terima kasih banyak. Bapak Rojil, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi rekan UNESA. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, 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 amin. Baik rekan UNESA, yang tadi Bincang UNESA Bisa edisi hari ini. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa esok. Sampai jumpa.